Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami shaimin la salamu siyami al-ju' wal-'atas. Sadaqallah wa sadaqah Rasulul Karim Muzari Masyid wa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat isya tarawih witir masjid Jami' Rayyan rahimakumullah. Follower Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali kultum malam ini, saya ingin menceritakan kembali kisah dari kolega saya, seorang konsultan kehumasan, juga CEO 4 perusahaan public relation, ya, sebut saja Mr. J, ya. Pada suatu ketika dia bercerita pada saya bahwa salah satu tim konsultannya, Mr. J tadi perempuan, laki, tim konsultannya ini perempuan, tiba-tiba mengajukan resign, ya, dari kantor dia. Kaget dia, alam tiba-tiba resign, dan dia bilang, ini perempuan, Pak, saya izin resign dari kantor Bapak, namun saya minta satu hal, Pak, saya minta dihalalkan. Wah, gitu, dihalalkan, minta resign. Biasanya orang minta resign kan minta surat rekomendasi, ya, atau ya pesangon lah gitu ya namanya. Ini minta dihalalkan, gitu, pucuk pasti minta dihalalkan. Dia lanjutkan nih perempuannya, ya. Lanjutkan kembali, katanya, jadi begini Pak, sambil malu-malu ngomongnya. Jadi selama ini kan saya sudah menjadi personal assistant Bapak, punya privilege keistimewaan dibandingkan kolega teman-teman lain. Untuk itu Pak, wah yang udah kaget gue udah pucat pasti tuh mau apa? Ini anak sebenarnya minta. Dia lanjutkan kembali. Jadi gini Pak, selama ini saya sudah memakai ya kertas HPS, ya alat kantor, yang sengaja tak sengaja itu tidak hanya keperluan kantor tapi keperluan pribadi saya. Untuk itu saya minta halalkan. Jadi ternyata dia minta halalkan kerjaan alat-alat kantor yang sudah dipakai. Yang kebetulan itu alat bukan untuk keperluan kantor tapi untuk kepentingan pribadinya, karena dia kuliah juga ceritanya. Begitu ya. Akhirnya untuk jidat, saya udah mikir kemana-mana, atau dia malah GR sendiri udah dihalalkan. Nah, alhamdulillah ternyata ini perempuan ini karyawannya terinspirasi dari kisah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini yaitu Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, ya, yang dari 14 Khalifah yang paling terkenal yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun dia cuma memerintah hanya 3 tahun dari tahun 717 sampai 720, masih sebentar tapi manfaat bagus ya, daripada lama-lama kurang manfaat, banyak merugikan orang. Cuma 3 tahun bermanfaat. Terkenal dengan sifat warok atau hati-hatinya. Terkenal saat itu dia membersihkan harta-harta dari keluarga Bani Umayyah, langsung melakukan reformasi, ya. Itu sedikit tentang Khalifah Umar bin Aziz. Beliau sendiri cicitnya daripada Khalifah Umar bin Khattab. Itu ditunjuk langsung dia. Jadi suatu ketika ibrah dari cerita Khalifah Umar bin Aziz ini, suatu malam dia karena pekerjaannya dia begadang sampai malam lah, gitu ya. Nah, ketika datanglah putranya menemui ayahandanya, Assalamualaikum, gitu. Ayahanda, Waalaikumsalam, ada apa anakku? Saya ada perlu ayah. Ditanya lagi nih sama ayah si Umar, keperluan apa? Keperluan negara, ya, atau keperluan pribadi? Kata anaknya,
keperluan pribadi ayah, bukan keluarga. Langsung Khalifah Umar Mu'aziz meniup penerangan di kamar, gitu, gelap gulita. Kenapa digelapin ayahanda? Karena kau ingin membicarakan hal pribadi keluarga, bukan untuk kepentingan negara. Padahal aku bekerja atas fasilitas negara, makanya aku matikan. Gak lama dia manggil pembantunya, ambil penerangan dari luar. Nah ini penerangan adalah biaya sendiri baru pakai. Begitu. Ini jadi pelajaran bagi kita, baik bagi kita semuanya, dan saya sampaikan di sini betapa Islam, betapa Khalifah Umar bin Aziz itu menjaga integritas. Ini judulnya, adik-adik, judulnya integritas muslimnya atau kejujuran muslim. Betapa Khalifah Umar menjaga integritas, kejujuran seorang muslim. Karena integritas ini adalah nilai-nilai fundamental dari membentuk karakter pribadi muslim, ya. Islam kafah, komprehensif, dan integritas menjadi nilai fundamental. Pribadi seorang pemimpin yang berintegritas adalah keselarasan antara ucapan dan juga perbuatan, juga urusan hati, jadi nilai luhur dalam Islam. Ini integritas. Dan saya kalau konteks puasa, seorang kita muslim juga harus menjaga integritas dan kejujurannya. Misalnya saja hal sederhana, ketika kita ambil wudhu, ya kan? Ambil wudhu, kita nggak nelan itu air wudhu, ya kumur-kumur 3 kali, nggak kita keluarin sekali, enggak kan? Karena apa? Karena jujur, integritas, kejujuran seorang muslim. Dan ini nilai integritas, kejujuran ini kita harapkan juga tidak hanya integritas pribadi, tapi dalam konteks bernegara, ketika semuanya para aparatur semua jujur, insya Allah tatanan kehidupan, tata ekonomi, hukum itu insya Allah adil, merata, bergantung ke ibadah walaupun kafir. Ya amin. Dan ini pelajarannya saudara, dan sesuai dari hadis awal disebut, lawan kejujuran adalah berdusta, berbohong, ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Nasai Al-Mumajah, kami sholimin la islamin syami'ila, itu pada atas, ya. Berapa banyak orang puasa tapi hanya mendapat lapar dahaga, salah satunya bohong atau berdusta, berbohong. Ini salah satu unsur yang mengurangi pahala puasa, mahbitat, ya. Ada beberapa lainnya. Dan saudara, sebagai penutup, ya, Ramadan hadir tidak dengan heboh, tapi dia adalah cermin kejujuran. 1 bulan kita menahan lapar, menahan haus, ya. Haus itu sederhana, lapar itu biasa. Tapi yang dituntut bukan dari urusan perut, tapi adalah kejujuran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kita menjadi sempurna dalam sebulan ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita jujur. Ya, jujur bahwa kita kadang lalai, jujur kadang-kala kita akan tersesat kalau tidak mendapatkan tuntunan. Dan jujur itu juga pahit, kadang-kala berat, namun di dalam kejujuran itu ada cahaya yang masuk. Itu saudara. Cahaya apa? Cahaya takwa. Bagaimana tujuan puasa? La'allakum tattaqun, takwa. Insyaallah kita mendapat takwanya dengan melakukan jujur ini. Terakhir, saya tutup dengan pantun, boleh ya? Kalau hendak memancing ikan, pergilah mancing ke Bulakan. Nasihat kultum sudah saya sampaikan. Ada manfaat kurang-kurang, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.